Halo, selamat datang kembali di Klinik Bimbel Berburu Soal. Nomor 11, latar suasana dalam kutipan tersebut adalah A. Gelisah. Nah, hal ini itu bisa terlihat dari kutipan aku percaya padanya, peduli padanya, tapi dia tidak memiliki rasa yang sama terhadapku. Dia mengkhianati kepercayaanku. Usahanya kandas dan kini beban berat ada di pundakku. Itu adalah rasa gelisah ya. Bingung, gelisah. Nomor 12, nilai sosial dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Adik yang rela mengagungkan tanah dan rumahnya demi kakaknya. Maksudnya membangunkan kayak ini. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nilai sosial itu kalau kalian mau tahu adalah nilai dalam cerita yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Jadi hubungan dengan orang lain ya. Seperti hubungan saudara dalam keluarga. Oke. Kemudian nomor 13, ide pokok kutipan cerita tersebut adalah B. Nilai persahabatan lebih tinggi dibandingkan dengan apapun. Seperti tadi, jadi ide pokok itu adalah gagasan utama yang menjiwai seluruh karangan atau bacaan tersebut. Kemudian untuk soal nomor 14. What is the main idea of the passage? Nah, jadi tips dan trik untuk soal bahasa Inggris ini, jadi untuk mencari ide utamanya, kalian harus membaca judul jika ada dan paragraf pertamanya atau kalimat awal pada paragraf pertama. Nah, habis itu kalian harus melakukan skimming atau membaca cepat untuk mencari ide utamanya. Nah, dari teks ini maka kita tahu bahwa informasi awal itu terdapat pada paragraf awal yang mana dikatakan human brain structure is composed of three main parts which are the forebrain, midbrain, and hindbrain, each with multiple parts. Nah, setelah itu, paragraf ke bawahnya itu menjelaskan tentang sisi struktur maupun fungsinya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. The overview about the structure and function of the human brain. Jawabannya C. Untuk nomor 15, it can be concluded from the passage that ... Nah, ini kesimpulan yang dicari ya. Jadi kesimpulan itu dapat diselesaikan dengan mengidentifikasi gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Kesimpulan yang tepat itu dari bacaan ini adalah bahwa ada 3 bagian utama dari otak manusia, yaitu otak depan, tengah, dan belakang. Yang mana ketiga bagian tersebut itu memiliki peran signifikan dalam mengendalikan perilaku manusia. Simpulan tersebut mengulang ide yang ada di paragraf pertama tadi kan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor selanjutnya, what most likely motivate the writer in writing the passage? Jawaban yang tepat adalah A. Not many people have much information about the function of the part of human brains. Jadi gak ada yang tahu tidak banyak orang yang tahu tentang informasi mengenai fungsi dari bagian dari otak manusia ya. Jawaban tepat adalah A. Nomor 17, the sentence bla 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 bla. Ini apa jawabannya? Jadi jawaban yang tepat adalah the do. Soal parafrasa, ini adalah parafrasa ya, termasuknya. Itu memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Nah, jadi kalian harus benar-benar memahami makna dan inti dari kalimatnya. Ketika diubah dengan kata-kata lain, makna intinya itu tidak berubah sebenarnya. Jadi, dari kalimat aslinya. Nah, kalimat yang dimaksud berarti lobus parietal terletak di bagian belakang atas otak kita dan mengendalikan perilaku kompleks kita termasuk indera seperti penglihatan, sentuhan, kesadaran tubuh, dan orientasi spasial. Dari makna tersebut, pilihan yang tepat itu adalah dadu karena memiliki makna yang intinya sama. Jadi ini itu hampir sama dengan ini atau bahkan sama gitu ya, cuma kalimatnya berubah-ubah aja. Kemudian untuk nomor selanjutnya, what is the difference of volcano
in Hawaii from that of Mount Pinatubo. Jawaban yang tepat adalah B. Volcanoes in Hawaii are less explosive power than that of Pinatubo. Jadi ada di dalam paragraf terakhir. Nomor 19, what is implied in the sentence the writer seems want to ... Mau ngapain sih si penulis ini? Jadi artinya adalah nomor 19 ditanyakan adalah makna tersirat yang harus dipahami. Nah, penulis ini membuka teks tersebut dengan pernyataan erupsi Gunung Kilauea di Hawaii telah menarik perhatian publik. Namun penulis ini itu nggak membahas bencana tersebut. Nah, hal ini bisa dilihat dari paragraf selanjutnya yang hanya membahas mengenai perbedaan lava dan perbedaan magma. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kemudian untuk soal nomor 20, the molten rock is formed in the interior of some planet including Earth and some of their satellites. The underlined word refers to their satellites ini itu mengacu pada B, planets. Jadi soal ini tuh menanyakan kata acuan dari pronomina there, dari kata there-nya ini. Nah, tips untuk menjawab soal serupa itu dengan membaca beberapa kalimat sebelumnya biar kalian paham dia itu yang dimaksud tuh siapa gitu kan. Nah, cari kata acuan dari pronomina there tersebut dengan cara memilih kata mana yang paling tepat mengganti pronomina tersebut dari sisi artinya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B yaitu planet. Karena artinya menjadi logis, yaitu molten rock ini terbentuk dari interior planet-planet termasuk bumi dan satelit-satelit dari planet tersebut. Seperti itu.